Halo para kuliker semuanya, kembali lagi di channel Jengkulik, channel tempat para kulikers bisa mendapatkan info, tips, dan resep-resep tentang kue. Jadi apapun yang berhubungan dengan kue ada di channel Jengkulik. Kulikers, kemarin kan sudah banyak nih yang pergi mudik, pergi liburan di hari raya lebaran kemarin. Nah, pasti kalau para kolikers balik dari liburan pasti akan selalu membawa oleh-oleh kan nah kolikers. Nah, di video kali ini, di episode kali ini, Jengkulik akan membahas 10 kue yang sering jadi oleh-oleh dari berbagai kota. Jadi para kolikers yang penasaran bisa tonton video Jengkulik sampai selesai ya kolikers, dan siapa tahu nih bisa jadi rekomendasi atau bisa jadi rencana kulikers ke depannya kalau lagi berkunjung ke kota-kota yang menjual oleh-oleh ini kulikers. Oke kulikers, sekarang kita langsung aja bahas kue-kue yang sering jadi oleh-oleh kalau kulikers lagi pergi keluar kota ataupun yang dari Jakarta juga ada loh kulikers. Yuk kita mulai aja biar kulikers nggak penasaran. Untuk kue pertama yang sering dijadikan oleh-oleh adalah kue bapia. Nah, bapia ini merupakan kue yang dalamnya biasanya berisi kacang hijau atau kacang hitam, atau ada juga sekarang variasinya ada yang berisi durian ataupun yang berisi coklat. Nah, biasanya nih kulikers, bapia ini sangat terkenal dari kota Yogyakarta ya kulikers. Dan untuk sekarang ini bapia pun ada yang bermacam-macam. Ada bapia patok, ada bapia tugu, dan ada juga bapia kukus ya kulikers. Nah, biasanya nih yang paling terkenal adalah bapia patok. Nah, asal-usul dari bapia patok ini sebenarnya nama patok ini berasal dari nama salah satu kota yang ada di Yogyakarta. Nah, para kulikers, dan sekarang pun variasinya juga ada yang bapia tugu, itu juga dia modelnya bapianya itu kering ya kulikers, jadi tidak basah, jadi lebih crispy lah bapianya gitu kulikers. Nah, jadi kalau kulikers lagi pergi ke kota Yogyakarta jangan lupa untuk membeli bapia. Dan bapia itu selain di Yogyakarta ada juga di beberapa kota yang mempunyai bapia sebagai oleh-oleh juga kulikers. Salah satu contohnya adalah yang di kota Tegal ada bapia sebagai oleh-oleh juga. Jadi para kulikers kalau lagi ke Yogyakarta ataupun lagi ke Tegal jangan lupa untuk membeli bapia sebagai oleh-oleh ya kulikers. Dan untuk kue yang selanjutnya yang sering dijadikan oleh-oleh adalah kue pai susu. Siapa sih yang gak kenal dengan kue pai susu ini kulikers? Kue yang mempunyai kulit pai yang renyah disiram dengan flas susu di tengahnya itu jadi membuat kue ini sangat enak banget kulikers. Dan pai susu ini juga sekarang bervariasi loh rasa-rasanya. Ada yang original yang tengah-tengahnya flas susu, ada juga yang rasa coklat, strawberry, ataupun yang rasa durian juga ada ya kulikers. Dan pai susu ini biasanya berada atau suka menjadi oleh-oleh dari para kulikers yang berkunjung ke kota Bali. Dan ada juga selain di Bali, pai susu juga ada sebagai oleh-oleh dari kota Bandung kulikers. Jadi para kulikers kalau lagi ke Bali atau lagi ke Bandung jangan lupa untuk membeli pai susu sebagai oleh-oleh ya kulikers. Dan untuk kue yang selanjutnya adalah kue bolen pisang. Nah, siapa sih yang gak tahu dengan bolen pisang? Kue dengan kulit berlapis-lapis dan di dalamnya ada pisang, biasanya akan ditaburi dengan coklat atau mesis ataupun keju. Itu sangat enak banget kulikers. Nah, biasanya nih bolen pisang itu variasinya sekarang rasanya ada yang coklat dan yang keju kulikers. Dan untuk bolen pisang ini merupakan oleh-oleh dari kota Bandung ya kulikers, dan pasti ini sangat terkenal banget bolen pisang Bandung ya kulikers. Dan untuk kue selanjutnya yang sering menjadi oleh-oleh adalah kue brownies. Nah, siapa sih yang gak kenal dengan brownies kulikers? Brownies ini sekarang ada yang kukus dan ada juga yang panggang kulikers. Dan kue brownies biasanya variasinya pun rasanya pun juga macam-macam ya kulikers.
ada yang coklat, ada yang keju, ada juga yang dengan topping choco chip atau almond ataupun kenari kulikers. Dan biasanya nih brownies ini merupakan oleh-oleh khas dari kota Bandung kulikers. Dan untuk brownies itu adalah contoh variasi yang brownies panggang yang tadi ya kulikers. Nah kalau untuk brownies kukus sekarang juga ada yang rasa keju ataupun rasa coklat. Jadi para kulikers yang lagi berkunjung ke kota Bandung jangan lupa untuk membeli brownies ya kulikers. Boleh brownies panggang ataupun brownies kukus. Dan brownies ini sangat terkenal loh di kota Bandung kulikers. Jadi cocok banget sebagai oleh-oleh. Dan untuk kue yang selanjutnya adalah lapis talas Bogor. Nah, dengan namanya aja kita udah tahu kalau lapis talas ini berasal dari kota Bogor ya kulikers. Dan lapis talas ini biasanya berwarna ungu dan putih ya kulikers. Ada juga yang ungu dan coklat. Karena merupakan berasal dari talas, makanya kuenya berwarna ungu kulikers. Dan untuk variasi lapis talas ini sekarang sudah bervariasi banget kulikers. Ada yang lapis talas original, lalu di atasnya diberi topping keju. Ada juga sekarang yang lapis talas tapi yang divariasi dikombinasi dengan yang pandan. Ada juga yang dikombinasi dengan yang vanilla. Jadi sekarang variasi rasanya pun sudah banyak ya kulikers. Tapi tetap di atasnya itu selalu topping keju kulikers. Biasanya untuk lapis talas Bogor ini. Dan untuk para kulikers yang lagi ke kota Bogor bisa membawa oleh-oleh dari kota Bogor ini adalah lapis talas ini kulikers. Dan semenjak lapis talas ini keluar kulikers terkenal di Bogor, itu juga sekarang udah viral banget di Jakarta. Dan ada beberapa orang, mungkin beberapa kulikers juga yang suka membuat lapis talas di rumah ya kulikers. Jadi para kulikers yang lagi main ke kota Bogor boleh nih jadi rekomendasi sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ya kulikers. Dan kita sekarang lanjut ke kue yang selanjutnya ya kulikers. Untuk kue yang selanjutnya adalah kue Bika Ambon. Nah kue Bika Ambon ini merupakan kue yang sangat terkenal sebagai oleh-oleh dari kota Medan. Kue yang berwarna kuning dan seperti ada sarang-sarang bolong-bolongnya itu merupakan kue yang enak banget kulikers dan tergolong kue basah ya kulikers. Dan Bika Ambon ini buatnya juga susah-susah gampang loh kulikers. Kalau misalnya nggak bisa itu kue Bika Ambon ini tidak akan menjadi bersarang tapi akan menjadi bantet. Dan kue Bika Ambon ini sangat cocok banget sebagai oleh-oleh untuk para kulikers yang lagi berkunjung ke kota Medan. Dan untuk Bika Ambon pun sekarang juga ada variasinya kulikers. Untuk yang original biasanya berwarna kuning. Dan ada juga sekarang yang berwarna hijau kulikers dengan rasa pandan. Jadi semakin berkembangnya zaman, sekarang kue-kue juga banyak variasinya ya kulikers. Tapi tetap rasanya masih rasa Bika Ambon, cuman hanya ada wangi pandannya saja. Dan untuk kue yang selanjutnya adalah kue Serabi Solo. Nah untuk Serabi Solo ini kulikers merupakan kue khas oleh-oleh dari Solo kulikers. Dan untuk serabi Solo ini beda ya kulikers, tidak seperti serabi di Bandung ataupun serabi di Jakarta. Karena serabi Solo ini dia digulung lalu dibungkus dengan daun pisang kulikers, digulung dengan daun pisang. Dan tidak ada kuah kincanya ya kulikers. Dan biasanya kalau untuk serabi Solo ini dia untuk adonannya sudah manis, jadi makanya tidak memakai kuah kinca lagi. Dan untuk serabi Solo pun isinya juga bermacam-macam ya kulikers. Ada yang original, ada juga yang berisi mesis atau rasa coklat, ada juga yang rasa durian juga ada loh kulikers. Nah jadi para kulikers yang lagi berkunjung ke kota Solo boleh juga nih serabi Solo sebagai oleh-oleh para kulikers. Ataupun para kulikers mau membawa oleh-oleh dari serabi dari kota lain juga bisa ya kulikers, seperti serabi Bandung ataupun serabi Jakarta. Bisa juga sebagai oleh-oleh, cuman mungkin beda versi saja ya kulikers. Tergantung dari selera kulikers juga. Dan untuk kue yang selanjutnya adalah, mungkin ini sebenarnya bukan kue tapi seperti cemilan ya kulikers, adalah dodol. Nah siapa sih yang gak suka dodol di sini kulikers? Dodol merupakan cemilan atau makanan yang berasal dari gula merah yang dimasak cukup lama ya kulikers sampai dia mengental dan akhirnya baru digulung atau dicetak.
Dan biasanya dodol ini merupakan oleh-oleh dari kota Jakarta atau kota Betawi ya Kulikers. Dan dodol pun terbuat dari ketan dan diaduk dengan gula merah, dimasak dengan gula merah ataupun gula aren ya Kulikers. Dan biasanya dodol itu sekarang juga sudah ada variasi rasanya seperti rasa duren, rasa coklat, ataupun yang ditaburi dengan wijen. Biasanya dodol Betawi itu bentuknya ada yang panjang dan ada juga yang memakai besek plastik ya Kulikers yang seperti keranjang-keranjang kecil. Dan selain di Jakarta atau asli Betawi, dodol pun juga ada seperti di daerah Garut dan terkenal sebagai namanya dodol Garut Kulikers. Dan dodol Garut ini juga untuk jenis-jenisnya bervariasi-variasi ya Kulikers. Seperti ini contohnya Kulikers. Jadi dia macam-macam bentuknya, ada yang berwarna-warni, ada yang dibungkus dengan daun, ada juga yang dibungkus dengan kertas. Pokoknya variasinya macam-macam dan biasanya dibelinya boleh dicampur loh Kulikers. Dan untuk dodol Garut ini biasanya dibelinya per kilo ya Kulikers. Jadi bukan per buah atau per kotak, tapi dibelinya per kilo. Tapi ada juga loh Kulikers yang per kotak juga ada, tapi itu hanya merek tertentu saja, jadi bukan yang di kilo-kilo itu. Dan untuk para Kulikers nih yang lagi berkunjung ke kota Garut atau lagi berkunjung ke kota Jakarta, dodol Betawi atau dodol Garut bisa juga sebagai rekomendasi para Kulikers untuk membawa oleh-oleh. Dan untuk kue yang selanjutnya adalah roti unyil. Nah, mungkin ini bukan kue ya Kulikers, tapi lebih ke jenis roti. Roti unyil ini merupakan oleh-oleh yang sering dibeli kalau kita lagi ke Bogor Kulikers. Dan roti unyil ini sudah sangat menjadi khas kalau lagi ke Bogor. Dan roti unyil ini juga viral banget ya Kulikers. Untuk roti unyil ini rasanya pun bervariasi loh Kulikers, banyak banget rasanya. Ada yang rasa abon, coklat, kacang, stroberi, duren, daging. Wah banyak banget ya Kulikers, ada juga yang sosis. Itu variasinya banyak banget. Jadi kalau kita lagi mau beli roti unyil itu pun nggak bingung Kulikers untuk memilih rasa karena banyak banget. Dan biasanya untuk membelinya pasti kita akan memvariasi rasa-rasanya, jadi biar kita bisa cobain semua rasanya ya Kulikers. Dan untuk roti unyil ini juga dia rotinya itu belinya per piece ya Kulikers untuk harganya. Tapi ada juga biasanya dari si toko roti ini dia menjual per box, misalnya box isi berapa harganya berapa, ntar per box isi berapa harganya berapa. Jadi kalau para Kulikers lagi ke kota Bogor, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh roti unyil juga ya Kulikers. Dan untuk kue yang terakhir adalah, mungkin ini bukan kue ya Kulikers, karena dari tadi kita udah yang manis-manis, sekarang kita pindah ke yang asin ya Kulikers. Dan untuk yang terakhir adalah lumpia Semarang. Lumpia Semarang merupakan gorengan yang terbuat dari kulit lumpia dan biasanya berisi rebung, ayam, toge atau sayur-sayuran, dan ada juga yang ditambahin dengan telur juga ada ya Kulikers. Dan biasanya nih Kulikers, lumpia Semarang akan dimakan dengan cabai rawit, daun bawang, dan ada cukanya juga ya Kulikers. Dan biasanya nih Kulikers, untuk lumpia Semarang sekarang sudah ada yang frozennya ya Kulikers. Dan biasanya nih Kulikers, jadi para Kulikers yang lagi mau beli oleh-oleh lumpia Semarang nggak usah takut kalau nanti nggak kuat, karena sudah ada yang versi frozennya. Dan lumpia Semarang ini rasanya sangat gurih banget Kulikers, apalagi kalau lagi dimakan panas-panas itu enak banget Kulikers. Dan untuk para Kulikers jangan lupa juga untuk membeli lumpia Semarang kalau lagi berkunjung ke Semarang ya Kulikers. Oke Kulikers, itu adalah 10 kue yang sering jadi oleh-oleh kalau Kulikers lagi ke luar kota ataupun yang lagi di Jakarta, ataupun kalau Kulikers lagi jalan-jalan ya Kulikers. Dan untuk para Kulikers, semoga video yang Jengkulik berikan hari ini bisa menjadi rekomendasi untuk para Kulikers semuanya ya, atau bisa bermanfaat untuk para Kulikers yang mau ingin membeli oleh-oleh. Terima kasih juga kepada para Kulikers yang sudah menonton video Jengkulik kali ini.
Dan untuk para kulikers yang belum subscribe channel Jengkulik, bisa langsung subscribe karena subscribe itu gratis loh kulikers. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share juga boleh ke teman-teman kulikers atau ke sahabat atau ke keluarga, karena biar teman-teman kulikers juga bisa mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kue ya kulikers, ataupun resep-resep kue terbaru dari Jengkulik. Dan terus support channel Jengkulik ya kulikers dengan cara selalu menonton video Jengkulik. Jadi biar Jengkulik selalu semangat memberikan video-video terbaru Jengkulik kepada para kulikers semuanya. Dan para kulikers jangan lupa untuk selalu klik loncengnya biar tahu kalau ada uploadan atau ada video terbaru dari Jengkulik. Jadi para kulikers bisa langsung standby di gadget masing-masing para kulikers. Dan kira-kira selanjutnya Jengkulik mau membahas tentang apa ya kulikers? Jadi para kulikers yang penasaran atau yang mau komen, request, ataupun yang mau sharing-sharing cerita juga bisa langsung tulis di kolom komentar ya kulikers. Dan kira-kira selanjutnya video apa ya kulikers? Jadi tungguin video terbaru dari Jengkulik ya kulikers. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.